A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya Cak Luk akan melanjutkan ngaji kitab An-Nawadir kita, yang pada kali ini ialah sampai pada hikayah Ar-Rabi'ah Asyrah, hikayah yang ke-14, yakni fi anwa'il hukmi, tentang macam-macam vonis hukuman pada masa nabi-nabi. Jadi di sini akan diceritakan vonis benar atau salahnya seseorang sekaligus hukumannya, ya, didasarkan atau digantungkan pada apa, mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan seterusnya hingga Nabi Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan ngaji kitab An-Nawadir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikayatur Rabi'ata Asyrota, kisah atau hikayah yang ke-14. Fi anwa'il hukmi, menerangkan berbagai macam vonis hukuman. Hukia dan cerita ake dan hikayah ake apa annahu sedune kelakuan iku kana ono. Langsung Indonesia dulu. Dikisahkan bahwasannya annahu kanal hukmu fi zamani Ibrahim al-Khalili alaihi salam linnari. Maka dikisahkan bahwasannya vonis hukuman pada zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam al-Khalil adalah ditumpukan, ya, didasarkan pada api, ya, digantungkan pada api hukum dan hukumannya. Vonis hukumnya sekaligus sanksi atau hukumannya ini didasarkan pada api. Bagaimana itu? Fal muhiqqu yudkhilu yadahu fiha fala tuhriquhu. Adapun metodenya, ya, adalah orang yang benar, ya, ketika dihadapkan pada hukum orang yang benar, maka diperintahkan untuk memasukkan tangannya pada api. Jadi ada api yang sebagai penentu sekaligus punisher, yang menentukan benar atau salahnya seseorang. Bagaimana caranya? Caranya orang yang benar, maka silahkan memasukkan tangannya ke api tersebut. Kalau dia adalah orang yang benar, api itu tidak akan membakar tangannya, jadi akan dingin, akan aman. Wal mubtilu idza adkhala yadahu fiha ahraqathu. Adapun orang yang salah, ketika memasukkan tangannya dalam api tersebut, maka api itu akan membakar tangannya. Ya, bagi orang yang salah, tangannya akan terbakar oleh api. Wa kana al-hukmu fi zamani Musa alaihi salamu lil 'asha. Sekarang hukum pada Nabi Musa dilandaskan pada 'asha atau tongkat. Fataskunu lil muhiqqi wa tadtaribu lil mubtili. Bagaimana metodenya? Yakni tongkat tersebut sebagai acuan hukum sekaligus hukuman. Yang mana pertama
ketika ada orang yang berhadapan dengan hukum, ia akan dihadapkan pada tongkat. Jika tongkat itu diam, tidak berguncang, maka orang itu adalah orang yang benar, tidak bersalah. Adapun jika tongkat itu berguncang-guncang, maka orang itu adalah orang yang salah. Wa kana al-hukmu fi zamani Sulaiman alaihi salamu lirrihi. Adapun hukum pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam diajukan pada angin. Bagaimana itu? Fataskunu lil muhiqqi wa tarfa'ul mubtila thumma tusqituhu 'alal ardi. Maka saat ada orang yang harus berhadapan dengan hukum, dia akan dihadapkan pada angin. Tergantung angin. Kalau angin itu diam, maka membuktikan bahwa orang yang bersangkutan adalah orang yang benar. Adapun jika orang yang dihadapkan hukum tersebut adalah orang yang salah, maka angin itu akan bertiup kencang hingga mengangkat orang tersebut, kemudian menjatuhkannya ke bumi. Dihempas angin gitu ya, sampai dijatuhkan ke bumi, langsung dihukum seketika. Wa kana al-hukmu fi zamani dzil qarnaini lil ma'i. Adapun acuan hukum pada masa Dzulqarnain itu adalah diajukan pada air. Idza jalasa alaihi al-muhiqqu jamuda awil mubtilu dzaba. Bagaimana prosedurnya? Yakni ketika ada orang harus berhadapan dengan hukum, jika ia adalah orang yang benar, ia dipersilakan untuk duduk di atas air, maka air itu akan beku, menjadi padat. Jadi ia tidak tenggelam. Adapun jika orang yang berhadapan dengan hukum itu adalah orang yang salah, maka air tersebut akan melebur sehingga orangnya tenggelam. Wa kana al-hukmu fi zamani Dawud alaihi salam lisilsilati al-mu'allaqati. Adapun hukum pada zaman Nabi Dawud alaihissalam disandarkan pada rantai yang digantungkan. Fal muhiqqu tasilu yaduhu ilaiha bi khilafil mubtili. Orang yang benar pada zaman Nabi Dawud alaihissalam dan ia berhadapan dengan hukum, orang yang benar itu maka tangannya akan bisa menggapai rantai yang digantungkan. Sebaliknya orang yang salah, bagaimanapun keadaannya, ia tidak akan menggapai tangannya tidak akan menggapai rantai yang digantungkan itu. Wa amal hukmu fi zamani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fal hukmu lahu bil yamini au iqamatil binati. Adapun hukum pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan sumpah, disumpah atau menyerahkan bukti-bukti, melalui pembuktian, dengan bukti-bukti. Qala Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki yang sulit. Ruwiya 'anit Tirmidzi innal yusra ismun lil jannati li anna jami'al yusri fiha. Diriwayatkan hadis dari Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya lafaz al-yusr
adalah nama salah satu surga. Alasannya ialah karena seluruh hal-hal yang mudah atau kemudahan ada di dalam surga tersebut. Adapun lafadz al-usr adalah salah satu nama neraka karena seluruh kesulitan ada di dalamnya. Wa qila ghairu dzalika. Ada juga yang mengatakan yang lain atau pendapat yang tidak seperti itu. Baik, sekarang saya bacakan makna Jawanya. Ngaji. Al-hikayatur rabi'ata asyrata utawi kiku cerita kang kaping 14 fi anwa'il hukmi ing dalem nerangake pira-pira warnane hukum. Hukia dan ceritake apa naustune kelakuan iku kana ono pal hukmu hukum fi zaman Ibrahim ing dalem zamane Kanjeng Nabi Ibrahim al-Khalili alaihi salam iku linari maring geni. Fal muhiqqu mongko utawi wong kang bener iku yudkhilu nglebokake atau manjingake sapa muhiq yadahu ing tangane muhiq fiha ing dalem nar. Ya fala tuhrikhu mongko ora bakal ngopo-ngopo nar ing muhiq. Wal mubtilu utawi wong kang salah iku idza adkhala tatkala manjingake sapa mubtil yadahu ing tangane mubtil fiha ing dalem nar ahraqathu mongko ngobong apa nar ing mubtil. Wa kana lan ono bal hukmu hukum fi zamani Musa ing dalam zamane kan Nabi Musa alaihi salam iku lil aso maring teken tongkat. Fatas kuno mongko dadi anteng. Fatas kuno mongko anteng apa aso lil muhiqqi ketuwe wong kang bener wa tatoribu lan poyang paying goncang. Apa aso lil mubtili maring wong kang kliru atau wong kang salah. Ketuwe wong kang salah. Wa kana lan ono opal hukmu hukum fi zamani Sulaiman ing dalam zamane Nabi Sulaiman alaihi salam iku lirihi maring angin. Fatas kuno mongko anteng apa rih lil muhiqqi ketuwe wong kang bener wa tarfa'u lan ngangkat apa rih al mubtila ing wong kang salah. Tsummatus kitu nulini baake apa rih ing mubtil alal ardi ing atase bumi. Wa kana lan ono bal hukmu hukum fi zamani dzil qarnaini ing dalam zamane dzil qarnain iku lil ma'i maring banyu. Rupane idza jalasa tatkala lungguh alaihi ngatasi mak sopal muhiqqu wong kang bener jamudah mongko dadi atos apa mak au al mubtilu tau lungguh sapa wong kang salah dzaba mongko lebur apa mak. Wa kana lan ono bal hukmu hukum fi zamani Dawud ing dalam zamane Nabi Dawud alaihi salam iku silsilati maring rantai al muallaqati kang den gantungake. Fal muhiqqu mongko utawi wong kang bener iku tasilu tumeka apa yaduhu tangane al muhiq ilaiha maring as silsilah al muallaqah bi khilafil mubtili kelawan bedani wong kang salah. Wa amal hukmana pun utawi hukum fi zamani Muhammadin dalam zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fal hukmu mongko utawi hukume lahu ketuwe zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil yamini kelawan sumpah awi qamatil binati utawa jumenengake bukti saksi. Qala dawu sapa Allah taala tawu ing yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridu ngersakake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh yusra ing gampang wala yuridu lan ora ngersakake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh usra ing angel. Waruya lan ten riwayatake Ani Tirmidzi saking Imam At-Tirmidzi apa sing diriwayatake hadis innal yusra stuhune lafat al yusr iku ismun jeneng suwiji to aran suwiji lil jannati kedue swarga lianna jami al yusri karena setunis kabehane gampang iku fiha ing dalem jannah. Wal usra bisa atau wal usru tawi lafat al usr iku ismun suwijining jeneng linari kedue neraka lianna jami al usri karena setunis kabehane angel iku fiha ing dalem nar.
wa qila lan ten ngendikaake apa ghairu dzalika liyane mengkono mazkur innal yusra ila akhirih. Allahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.